di awal babon istilahnya ya. Kemudian middle rank teori itu pertengahan. Teori yang menengahi artinya di tengah-tengah. Dan teori yang memang lebih sempit lagi yang applied teori gitu. Jadi Ibu dan Bapak nanti mencari, misalkan kalau kepuasan kerja grand teorinya apa? Gitu. Bukunya, babonnya itu apa yang mengenai tentang manajemen sumber daya manusia. Nanti khusus untuk teori applied-nya yang bagaimana penerapan tentang kepuasan kerja nih tadi applied teori ini. Gitu. Kalau dibangun dalam satu struktur ini begini. Nah, ya. Jadi dibuat bagan. Misalkan ini saya membuat satu contoh ini experience value. Ini marketing ini maksudnya ya. Tapi di bahasa Inggris kan. Maksudnya experience value iconization. Pengalaman atau nilai pengalaman ikonik. Kalau istilahnya icon itu suatu produk atau kejadian atau peristiwa tertentu atau pengalaman tertentu yang punya nilai khusus. Icon. Icon itu artinya kekhususan atau lambang, ciri gitu ya. Suatu daerah atau bisa satu peristiwa atau satu makanan. Misalkan Sukabumi, ikonnya apa? Mochi. Nah, itu ikon. Kemudian di Bali, Ngaben misalkan, itu ikon. Kenapa Ngaben? Ikan Ngaben itu satu peristiwa. Apakah nilainya bagus? Karena peristiwa seperti itu juga masuk dalam satu nilai-nilai budaya. Makanya disebut pengalaman. Jadi dalam marketing bukan hanya barang tapi jasa pun didagangkan atau dibisniskan, yaitu berupa pengalaman atau jasa tentang advokat, kesehatan itu ya, atau film. Nah, itu yang dijual itu pengalamannya. Nah, ini sirkuit dominan logik ini ilmu babonnya. Sirkuit dominan logik itu menelurkan lagi atau merinci lagi ada tentang value creation atau kreasi tentang nilai. Kemudian ada value proportion tentang susunan nilai. Kemudian ada value iconization, nilai tentang ikonisasi. Icon itu punya nilai. Nanti ibu bapak akan tahunya dari mana? Dimensinya nanti. Jadi ini variabel punya dimensi, punya indikator, gitu ya. Ini malah jadi dekat ke mata kuliah penelitian, Pak Ari. Jadi kalau lebih sempitnya akan muncul begini. Nah, ini Ibu dan Bapak. Jadi dari teori, kalau sudah ada teorinya, sampai ke flight teorinya, tarik variabelnya. Sesuai dengan judul yang Ibu Bapak, susah apa susun atau buat. Misalkan tadi tentang kepuasan kerja, kemudian stres kerja, dan kinerja karyawan. Atau susunnya dari atas ke bawah begini. Teori, variabel, dimensi, indikator. Pasti Bapak Ibu bingung karena belum apa karakteristik teori, karakteristik variabel, karakteristik dimensi, dan bagaimana membuat indikator dari dimensi. Ini nanti jadi bahan materi sidang diuji Ibu dan Bapak. Misalkan pertanyaannya, Ibu Bapak bagaimana membuat instrumen penelitian dari judul yang Ibu Bapak penelitian atau teliti kan gitu. Nah dari sini ini gambaran. Jadi kerangka teorinya jelas, variabelnya turunan dari teori, kemudian dimensinya, baru ke indikator. Sudah bisa menjelaskan ini berarti Ibu Bapak sudah pintar. Ya, lebih jelasnya misalkan nih, jelas Bu Pak kelihatan Ibu Bapak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah,
Ini satu contoh variabel di marketing atau di pemasaran karena bidang saya gitu. Ini salah satu variabel yang saya teliti waktu di UPI dulu ya. Variabelnya destination variable attribute. Jadi maksudnya ciri-ciri atau atribut-atribut yang memang digunakan di tempat wisata dan tourism motivation, motivasi para wisatawan atau tourism. Artinya bagaimana dorongan wisatawan itu akan datang ke tempat wisata. Gitu. Ini contoh mengurai variabel. Dari variabel ini destinasi variabel atribut misalkan ini ya. Ini yang merah ya. Ya blok menjadi supaya beda lah. Jadi biru. Nah, nah ini dimensinya. Jadi satu variabel itu punya beberapa dimensi, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, sesuai nanti dengan teori. Jadi ibu dan bapak nanti mencari dimensi ini jangan asal, tapi harus berdasarkan teori. Karena ini penting. Misalkan destinasi variabel atribut itu dimensinya apa saja? Accessibility. Akses itu artinya apa? Jalan, ya. Akses untuk menuju tempat wisata tertentu atau misalkan ke Pelabuhan Ratu atau ke Ciletuh. Nah, akses jalannya gimana? Nah, itu accessibility. Semakin mudah terjangkau, itu semakin baik. Begitu. Itu dimensi satu. Kemudian image. Setelah ibu dan bapak mengunjungi tempat wisata, image-nya gimana? Apakah tempat wisata itu kotor, bersih, indah, nah gitu. Itu image, gambaran goodwill istilahnya malah. Nama baiknya gimana? Kemudian relaxation. Apakah nyaman untuk liburan, untuk relaksasi? Itu. Itu masuk ke dimensi atau ke variabel peri- peripheral attribute. Kemudian souvenir. Nah, souvenir itu apa? Barang-barang yang memang dibuat di tempat wisata yang menjadi ya hiasan gitu ya. Kalau di Pelabuhan Ratu souvenirnya apa ya? Misalkan kalau di Banten misalkan, di suku Banten atau di Baduy, souvenirnya apa? Gelang misal gitu ya, tempat wisata itu. Atau di suku Naga misalkan apa, tempat panyuk dari Batok misalkan gitu ya. Atau hihit, anyaman, nah itu souvenir. Maksudnya seperti itu. Kalau di Bali misalkan ukiran, patung-patung. Kemudian tour packaging itu artinya paket tour packaging itu artinya paket-paket wisata yang memang ditawarkan. Ada paket yang disetting, yang dibuat oleh tempat wisatawan itu. Nah, yang kedua, tourism motivation. Motivasi wisatawan. Itu dimensinya ada attraction. Atraksi pertunjukan misalkan. Wah, itu pertunjukannya bagus. Jadi motivasi. Bahwa Ngaben itu di Bali, aneh pertunjukannya begini-begini. Atau karapan sapi di Madura. Itu attraction. Yang kedua, yang jadi motivasi turis, culture, budaya. Budayanya unik, aneh. Misalkan di suku Naga, misalkan tidak boleh rumah lebih dari sekian jumlahnya. Atau di Baduy misalkan, tidak boleh menikah dengan orang luar Baduy. Gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh di